Emosi adalah hal normal yang terjadi pada manusia, namun bisa menjadi tidak normal jika kamu tidak mampu mengendalikan emosi negatifmu. Salah satunya marah. Amarah yang berlebih akan membawa dampak buruk pada dirimu dan orang di sekitarmu. Ingat, orang tidak berkutik jika kamu tidak bereaksi. Orang tidak berdaya jika kamu tenang dan tidak emosi. Simpan energimu untuk hal yang bermanfaat. Berikut cara mengendalikan emosi. Yang pertama, tenang. Lawan emosimu dengan hati dan pikiran yang tenang. Kamu tidak akan menemukan jalan keluar jika pikiranmu kacau, bahkan sangat kacau. Emosi mengacaukan pikiran dan segala yang tampak di hadapanmu. Tenang, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Orang yang hebat bukan orang yang mencurahkan segenap kekuatannya ketika marah, tapi orang yang dapat mengontrol dan menenangkan dirinya ketika marah. Nicola Adams berkata, kemarahan adalah emosi yang tidak perlu. Banyak hal dalam hidup dapat memicunya, tetapi yang penting adalah bagaimana kamu bereaksi. Saya memilih untuk tidak bereaksi. Yang kedua, kenapa? Sebelum amarahmu meledak-ledak, tanyakan kepada dirimu, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus membalasnya? Kenapa kamu harus terganggu dengannya? Jika kamu sudah mengetahui pemicu atau penyebab kenapa kamu harus marah, alih-alih kamu menghadapinya dengan emosi yang sia-sia, kamu dapat memikirkan solusi atau jalan keluarnya. Sabarmu akan menyelamatkanmu dari penyesalan. 3. Tahan bicaramu. Jika kamu sangat marah, hal utama yang harus kamu jaga adalah pikiranmu dan mulutmu. Tahan bicaramu saat emosi dahsyat melanda dirimu, karena apa yang sudah terucap tidak bisa kamu tarik kembali. Perkataanmu bisa membawa kedamaian, bisa juga membawa keributan. Jangan sampai emosi sesaatmu membuat keadaan semakin panas dan tidak terkendali. Jangan sampai emosi sesaatmu membuat kamu mengeluarkan perkataan yang akan kamu sesali di kemudian hari. Jangan sampai emosi sesaatmu menyayat dan membekas di hati orang lain, karena permintaan maafmu tidak selalu dapat mengobati luka di hatinya. Meski apimu sudah padam, namun bekas luka bakar orang yang terkena dampak kobaran apimu tidak dapat menghilang dengan mudah. Kamu harus tenang, tanyakan pada dirimu kenapa kamu harus marah. Biasakan berpikir sebelum berbicara dan bertindak. 4. Kelola stres. Stres dapat mempengaruhi emosi seseorang, terlebih jika kamu sedang stres berat. Kesabaranmu akan setipis tisu. Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, termasuk mengontrol emosimu. Kamu mudah terganggu dengan hal-hal receh dan sepele. Masalah kecil berubah menjadi besar, dan masalah besar menjadi sangat besar. Saat stres, amarahmu seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Sangat penting untuk mengelola emosi dengan baik. Kamu bisa mengurangi stres dengan mendengarkan musik, menulis, olahraga, pergi berlibur, atau bercerita kepada orang yang kamu percaya. 5. Jangan menyimpan dendam. Jangan biarkan sakit hati dan kebencian berdiam lama dalam hatimu, karena penyakit hati tersebut akan menimbulkan dendam dan kepahitan pada dirimu. Dendam dan kepahitan yang kamu simpan akan meracuni sistem dirimu. Kamu akan sulit menjaga emosimu, serta dapat bertindak atau membuat keputusan yang salah. Kamu harus belajar memaafkan dan melepaskan. Memaafkan bukan berarti kamu lemah, tapi bukti kamu cukup kuat untuk menerima yang telah terjadi dan kembali melanjutkan hidup. Memaafkan bukan berarti kamu kalah, tapi bukti kamu menang melawan egomu. Memaafkan bukan berarti kamu salah dan dia benar, tapi bukti kamu telah melakukan yang benar. Karena dalam hidup, kedamaian dan kebahagiaan adalah hal yang harus kamu ciptakan dan perjuangkan sendiri. Jangan tukar kedamaianmu dengan sampah yang tidak bernilai.